Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa kelas Bapak. Hari ini kalian belajar secara mandiri melalui video ini. Bapak share screen. Hari ini adalah minggu genap, ya, sehingga kalian belajar secara mandiri. Insya Allah minggu depan kita akan belajar benar-benar lewat Zoom. Ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat dan Bapak coba aktifkan PowerPoint-nya. Oke, bahwa hari ini materi kalian adalah listening part 2 yang diberi nama question response. Ya. Jadi minggu lalu listening part 1, ya, photograph. Ya. Kita coba bahas untuk bagian 2-nya part 2 question response. Oke, mudah-mudahan ya, sesudah ini kamu bisa lanjutkan dengan kuis, ya. Baik, kita lanjutkan. Tujuan belajar sesi 2 adalah mahasiswa atau kalian memahami jenis tes listening part 2 question response. Jadi perlu tahu apa itu listening part 2 question response. Minggu lalu udah tahu listening part 1 itu fotograf, ya. Ngapain aja gitu. Nah, hari ini kamu listening part 2 namanya question response, ngapain aja. Nomor 2, tujuan belajar sesi 2 adalah mengerti strateginya, ya. Karena justru yang paling penting adalah memahami, menerapkan strategi. Ya. Strategi dikuasai supaya kamu bisa menjawab soal dengan cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Lanjutkan. Apa itu listening part 2 question response? Ternyata listening part 2 question response adalah tes kemampuan mendengarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Jadi ada kegiatan-kegiatan. Jadi ngapain aja? Jadi yang pertama, mahasiswa mendengar sebuah pertanyaan. Ya. Jadi kamu setiap soal tuh ada pertanyaan. Misalnya soal nomor 1, pertanyaan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya mahasiswa mendengarkan 3 pilihan. Jadi sesudah ada pertanyaan, kamu dengar pertanyaan, terus kamu diberi jawaban A, B, C, ya, jawaban dari pertanyaan itu. Tapi kamu harus memilih mana jawaban yang paling tepat. Ya. 3, mahasiswa memilih alternatif jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Ya, baik. Jadi kamu duduk nih, konsentrasi, ya. Mulai audio mulai dengan memperdengarkan apa pertanyaan. Sesudah pertanyaan langsung diikuti dengan pilihan A, pilihan B, pilihan C. Yang kamu lakukan adalah milih kira-kira yang mana jawaban yang pas dari pertanyaan yang barusan kita. Lanjutkan. Beberapa hal yang penting terkait pembahasan question response. Jadi kalau foto kamu melihat, mengamati dan sebagainya udah minggu lalu. Nah kalau yang ini kan kamu nggak ada gambar, kamu mendengarkan pertanyaan. Maka yang penting kamu perlu ketahui adalah ada 5 ini, ya. Pertama jenis pertanyaan, 2 kata tanya, 3 inti pertanyaan, 4 kata kunci dan jebakan. Kita akan bahas satu per satu, ya. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu jenis pertanyaan? Secara umum jenis pertanyaan itu ada 2, ada yes no question atau pertanyaan ya tidak, dan pertanyaan
yang memuat kata tanya WH ya, WH question. Apa itu yes no question? Yes no question atau pertanyaan ya tidak adalah pertanyaan yang bermakna apakah. Jadi kalau jenis pertanyaan ini pasti kalau terjemahan bebasnya apakah. Misalnya apakah kamu sehat? Apakah dia datang? Apakah mereka mengerjakan soal, dan itu pasti jawabannya atau pertanyaannya pasti bermakna itu. Jawabannya ya atau tidak. Bisa dijawab yes atau bisa dijawab no. Ya. Tapi dapat juga dijawab dengan uraian. Jadi nggak melulu yes, nggak melulu no, atau bisa diikuti dengan uraian. Atau bisa juga nggak ada yes, nggak ada no, langsung dia pernyataan misalnya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini tidak ada kata tanya. Jadi tidak ada kata tanya what, when, why, where, itu nggak ada ya. Yang ada misalnya do you, ada do, ada does, ada did, ada have, ada are, dan sebagainya. Itu ciri pertanyaan yes, no. Ya mudah-mudahan paham. Nanti sambil di bagian akhir kita akan lihat atau sambil berjalan beberapa halaman menunjukkan contoh-contoh pertanyaan. Sekarang apa itu WH question atau pertanyaan yang memuat kata tanya? WH question adalah pertanyaan yang diawali dengan kata tanya. Jadi pasti diawali dengan kata tanya. Atau setidaknya ada kata tanyanya. Ya. Nah, ragam kata tanyanya bisa macam-macam. Ya, bisa where do you live? Atau where does he work? Why misalnya. Why did Mr. bla 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 come late misalnya. Who misalnya. What dan how. Ini kata tanya yang sering muncul. Baik ya. Ya pasti jawabannya enggak yes atau no. Pasti jawabannya sesuai dengan kata tanya where dan sebagainya. Nanti kita akan lihat ya. Baik. Nah, ini pembahasan tentang kata tanya. Ya. Kata tanya what itu bermakna apa atau diterjemahkan sebagai apa. Bisa bervariasi menjadi seperti what day, what kind, dan lain-lain ya. Nomor dua, jadi what day misalnya hari apa, what kind jenis apa. Gitu. Berikutnya where bermakna kemana atau di mana. When bermakna kapan, why bermakna kenapa, who bermakna siapa. Ini maksudnya bermakna itu artinya terjemahan bebasnya. How bermakna bagaimana, bisa bervariasi menjadi how many, how much, how long, how far, dan lain-lain. Nah, ini tentang makna atau terjemahan bebas. Tetapi setiap kata tanya what, where, dan sebagainya pasti menanyakan sesuatu ya atau informasi sesuatu. Jadi kalau what itu informasi apa yang ditanyakan? Oh, ya what itu informasi tentang benda. What itu pasti nanya benda, pasti nanya sesuatu. Jadi misalnya what is this? Pasti jawabannya itu benda atau sesuatu. Ya, oke. Berikutnya where pasti tentang tempat. Ya. Yang namanya tempat itu bisa gedung, alamat, nama kota, nama negara, gitu ya. Yang penting tempat, lokasi. Berikutnya when tentang waktu. Berikutnya waktu juga kan macam-macam, bisa jam, hari, bulan, tahun. Why tentang alasan atau tujuan. Who tentang orang, how tentang cara. Ya bisa bervariasi menjadi berapa banyak. Jadi bukan hanya cara, tetapi bisa berarti how much ya, itu berarti berapa banyak. How far, berapa jauh, ya, berapa besar, how big, how long, dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke. Bapak yakin ini bisa dipahami lah. Tapi intinya, kalau ada kata tanya why, pasti dia butuh informasi alasan. Gitu.
Kalau ada pertanyaan when, pasti informasinya tentang waktu dan sebagainya. Lanjutkan. Setelah memahami kata tanya dan maknanya, nah kita masuk ke inti pertanyaan. Apa sih inti pertanyaan? Jadi setiap pertanyaan itu kalimatnya pasti ada intinya gitu. Ya. Sama seperti orang berbicara panjang, ya. Ternyata intinya apa gitu loh. Pasti ada intinya. Walaupun pengantarnya panjang. Oke. Jadi inti pertanyaan itu umumnya adalah kata kerja. Jadi dalam sebuah pertanyaan itu pasti ada kata kerja. Ya. Oke. Dua, dapat juga kata yang di ujung kalimat. Ya. Jadi kamu mendengarkan pertanyaan, itu amati mana kata kerjanya. Itu inti. Terus yang kedua, bahwa biasanya di ujung kalimat. Ya. Di ujung kalimat. Ya. Mari kita coba. Ya. Sorry, ini masih. Nah, ini dia. What are you doing on Sunday? What are you doing on Sunday? Nah, menurut kamu ada kata kerja apa di sini? Ternyata ada kata kerja doing. Mari kita lihat. Doing adalah inti dari pertanyaan. Oke. Makna doing adalah aktivitas yang sedang berlangsung. Nah, ini. Jadi kepala kamu doing. Oh, ini berarti ngerjain sesuatu. Apa gitu? Apa? Ngerjain apa gitu kan? Dua, who is going to represent them at the meeting? Di sini ada kata going to sama represent. Ini kan kata kerja ya. Going to dan represent adalah inti dari pertanyaan, bermakna akan, jadi going to itu akan, terus diikuti dengan represent, itu represent artinya mewakili. Jadi kalau digabung-gabung, siapa yang akan mewakili gitu kan. Berikutnya, get to. Get to. Apa artinya get to? Jadi kamu harus tahu juga arti kata kerja, belajar pelan-pelan ya. Oke, jadi get to itu artinya adalah tiba atau sampai. Get to adalah inti dari pertanyaan, bermakna tiba atau sampai. Nah, mudah-mudahan kamu ngerti maksud dari pembahasan ini. Diulangi ya, kalau ada orang nanya pasti ada intinya. Ya. Begitu juga audio yang kamu dengar pasti ada inti pertanyaan. Apa itu inti pertanyaan? Umumnya kata kerja, umumnya di ujung kalimat. Kita lanjutkan. Ternyata setelah memahami inti, ada yang disebut dengan kata kunci, ya. Terutama kata kunci dalam pilihan jawaban. Ya. Jadi setelah mendengarkan pertanyaan, kamu giliran sekarang memperhatikan A, B, C. Nah, di situ di A, B, dan C pasti ada kata kunci. Jadi kata kunci itu mengacu pada kata tanya. Ya, mengacu itu maksudnya ya harus sesuai dengan kata tanya. Kalau seumpama pertanyaannya where, berarti kan pasti kata kuncinya tentang tempat gitu. Ya. Kalau pertanyaannya why, pasti kata kuncinya tentang alasan gitu. Yang kedua, informasi dari inti pertanyaan. Misalnya tadi dia nanya where, kemana. Tapi kemana apa? Apa kemana tidur? Kemana perginya atau kemana belajarnya kan beda. Belajar dan tidur beda. Jadi inti dari pertanyaan. Itu penting ya. Contoh, what are you doing on Sunday? Tadi udah disepakati ya bahwa dia nanya apa? Oh, nanya doing. Apa yang dikerjakan gitulah. Jadi what dan doing yang bermakna apa akan dilakukan. Kata kunci pada jawaban pasti kegiatan. Pasti tentang kegiatan. Who is going to represent them at the meeting? Kata who dan going to represent bermakna siapa akan mewakili. Jadi kata kunci pada jawaban A, B, C pilih yang ada orang. Pasti orang karena jawabannya pertanyaannya who. Terakhir, how did you get to the airport? How dan get to bermakna bagaimana. Bagaimana tiba, bagaimana sampai. Pasti kata kuncinya berbicara cara. Nah, karena pertanyaannya how. Gitu ya. Oke, itu kata kunci dalam pilihan jawaban. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini agak sedikit perlu konsentrasi tinggi ya. Ada pembahasan tentang jebakan ya, jebakan. Jadi gini, bahwa soal yang kamu
harus jawab, itu ada yang susah, ada yang mudah. Ya. Oke. Nah, ini perlu latihan, jangan khawatir. Jadi enggak serta-merta kamu belajar langsung jago gitu ya. Jadi perlu berlatih. Ya. Nah, salah satu yang perlu dilatih adalah kamu mengantisipasi yang namanya jebakan. Ya, jadi setiap soal tuh ada jebakannya gitu loh, supaya kamu terjebak, supaya kita terkecoh, sehingga kita salah memilih jawaban. Nah, ini kita nggak boleh terkecoh oleh soal, kita nggak boleh terjebak oleh soal. Sekarang kita lihat ada 3 jenis jebakan. Yang namanya jebakan itu ada macamnya. 1 atau A, same word, unrelated meaning. Ada pilihan jawaban, ya, itu sama bunyinya, same word, sama katanya. Jadi di soal sama di pilihan A, B, C, D itu sama katanya muncul, tapi unrelated, tapi dia nggak bermakna, nggak nyambung gitu loh. Misalnya, penjelasannya adalah if you hear the same word, jika kamu mendengar kata yang sama dengan yang kamu dengarkan, in the question and the answer choices, baik yang di pertanyaan maupun pilihan, be careful. Nah, hati-hati, be careful, karena itu bisa jadi jebakan, distraction. Mari kita lihat contohnya nih supaya lebih paham ya. Has the sale improved profits? Ada kata has the sale improved profits? Ya. Kata sale ini muncul di pertanyaan. Tapi di pilihan A, muncul kalimat seperti ini. Yes, it is for sale. Yes, it is for sale. Secara tulisan sama, sell. Karena dia sama, kata yang sama. Tetapi walaupun sama, dia nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Perhatikan, sell pada pertanyaan itu bicara tentang penjualan. Has the sell, jualannya gimana gitu loh. Apakah udah menambah profit jualannya. Tetapi pada pilihan A, walaupun ada kata yang sama, tapi maknanya beda. Kalau yang ini penjualannya gimana, kalau yang ini obral, diobral. Makanya kan ada sale di pasar itu suka sell. Artinya diobral. Beda, penjualan sama diobral beda. Jadi hati-hati dengan kata yang sama. Tapi ingat, kamu mengandalkan pendengaran bukan tulisan, karena ini kan cuma pembahasan. Kan namanya tes mendengarkan, jadi kamu benar-benar mendengarkan. Jadi anggap nih Bapak tutup ini misalnya, tapi kamu dengar as the sale improve profits of sale. Kemudian yes it is for sale. Kamu nggak baca tulisan ini tapi dengar. Oh ada kata sale sama dengan sale yang pilihan A. Itu jebakan. Relatif menjadi jebakan. Jadi jebakan kedua, related subject. Dia nyambung ya, istilahnya nyangkut gitu loh, berkaitan. Tetapi nggak jawab pertanyaan. Ya. Jadi penjelasannya ya, the test may use words that relate to one of the keywords in the question. Bahwa dalam soal ada kata yang memang nyambung ya. Jadi pilihan A nyambung nih dengan pertanyaan, pilihan B nyambung dengan pertanyaan. Ya, tinggal persoalannya adalah tidak selamanya jadi jawaban. Tidak selamanya jadi jawaban. Mari kita lihat contoh. Where can I buy a cheap air conditioner? Where can I buy a cheap air conditioner? Di sini ada kata kunci cheap, oke? Kata cheap ya ternyata ketemu di pilihan A. I agree that it's very cheap. Oke? Ini kata yang kedengarannya sama dan memang kebetulan kata yang sama, ya. Tetapi dia nggak nyambung, gitu. Nggak nyambung. Mari kita coba analisa. Cheap
air conditioner itu artinya AC yang murah, cheap air conditioner. Udah ya. Sedangkan pilihan A, walaupun ada kata cheap, bunyinya adalah I agree that it's very cheap. Saya setuju bahwa harganya murah banget. Kan nggak nyambung ya. Karena di sini nanyanya where. Ya, where, di mana? Di mana? Kan inti pertanyaan di mana? Kok jawabannya cheap juga orang nanya. Di mana rumah kamu? Enggak, saya kemarin enggak makan, kan lucu. Enggak nyambung gitu ya. Oke. Nah, jadi hati-hati dengan berikutnya, jebakan yang ketiga adalah bunyinya mirip. Nah, ini kalau ini bunyi. Walaupun tulisannya beda, tapi bunyinya sama. Ya. Pastinya enggak ada nyambungnya dengan soal. Ya. Jadi penjelasannya, sometimes the incorrect choices, ya. Jadi sometimes atau beberapa kali kasus yang pilihan jawaban A, B, C itu adalah justru yang enggak ada nyambung-nyambung sama sekali. Jadi di sini. Sometimes the incorrect choices use words that sound similar to the ones in the recording. Jadi jangan pilih, ini terjemahan bebas Bapak ya, terjemahan bebas. Jangan pilih A kalau di dalamnya ada kata yang bunyinya mirip. Jadi kayak ini nih. Oh, kayaknya mirip ini chip sama chip. Nah, itu cenderung jebakan. Jangan dipilih. Terus yang B misalnya tiba-tiba kamu dengar kata seperti contoh ini. Have you met the new staff? Have you met the new staff? Ya, tulisannya staff. Ya. No, it's not the same staff. Nah, ternyata bunyinya sama ini staff, staff, ya. Bunyinya sama, tapi nggak nyambung. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak, ini staff yang pertama apa? Ini artinya karyawan. Sedangkan yang di sini the same staff itu berarti perlengkapan atau peralatan. Oke, mudah-mudahan paham betapa pentingnya menghindari jebakan. Kalau mau cari mudahnya gini, ini rahasia cuma buat kelas kamu ya. Kalau kamu mendengar A, kamu merasa kayaknya mirip dengan yang kamu dengar, itu jebakan. Jangan dipilih. Begitu juga B, kamu merasa kayaknya tadi ada deh mirip-mirip nih, gitu. Itu jebakan. Justru pilihlah ya, entah itu A, entah itu B, entah itu C, yang benar-benar kamu anggap nggak nyambung gitu loh. Benar-benar kamu anggap nggak nyambung. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Namanya juga tes listening. Jadi kamu disuruh jadi diukur kira-kira kamu dengar dan terkecoh atau dengar tidak terkecoh gitu aja. Lanjutkan. Nah, kita masuk strateginya. Strateginya gimana? Ya, jadi strateginya ya, adalah satu, fokus ada di pertanyaan apakah yes no atau WA. Terus tangkap kata tanya. Kata tanyanya where. Kata tanyanya where. Ya udah pasti kamu dalam hati kamu pasti ini jawabannya tentang tempat gitu kan. Oke, selanjutnya fokus pada inti pertanyaan. Nyambung nih antara tangkap kata tanya sama kata fokus pada inti pertanyaan. Terus saat mendengarkan pilihan jawaban ya. Kalau tadi ini saat mendengarkan pertanyaan, jadi kan dalam audionya kamu dengar pertanyaan. Nah, ini yang kamu lakukan adalah dengerin pertanyaannya, fokus sama jenisnya, fokus sama inti pertanyaannya, terus sama apa kata tanyanya apa ya. Berikutnya, strategi berikutnya adalah saat mendengarkan pilihan jawaban. Jadi sesudah pertanyaan, kamu mendengar pertanyaan, ya, maka diikuti dengan pilihan A, pilihan B, pilihan C. Ya. Maka strateginya adalah fokuslah pada kata kunci. Ya. Kata kunci pada setiap pernyataan. Jadi maksudnya pada setiap pernyataan itu artinya di pilihan A
nyambung nggak dengan kata kunci pertanyaan, gitu ya. Berikutnya berhati-hati dengan jebakan dan setiap. Tadi udah dibahas hati-hati dengan jebakan, ya. Walaupun memang soal dibuat untuk menjebak kamu, ya. Oke, terlanjutkan. Jahat ya, soal dibuat-buat jebakan. Sekarang ini latihan soal nih. Jadi latihan soal ini tertulisnya apa nih ya? Coba nih agak tertutup. Oke. Latihan ini, jadi ini latihan. Putar audionya hanya untuk soal 1 sampai dengan 3. Ya. Jadi Bapak akan tampilkan audio, nanti gambar. Nomor berikutnya akan dijawab di lembar Google Form sehingga ke kuis bersama dengan soal di dalam. Jadi sudah ini ada, anggap aja kuis tapi dibahas ya. Cuma 3 nomor ya. Mari kita tampilkan audionya. Nah, itu audionya, siap-siap ya. Kamu boleh coba-coba menjawab. Ya, Bapak putarkan, mudah-mudahan terdengar baik ya. Ini kadang-kadang sistem. Oke, kita coba ya. Jadi ada 3 soal aja yang Bapak putar. Kamu cuma menjawab ya. Jadi ini dia. Kira-kira kamu menjawab di mana gitu. Apakah A, B, atau C. Mari kita coba putar ya audionya. 3. Tactic practice. Tactic practice. Number 1. Okay. What are the arrangements for tomorrow? A. There's a range of goods. Okay. B. Yes, it's tomorrow. C. We'll meet at 10. Oke. Bapak nggak tahu apakah ini terekam dalam videonya. Ya, Bapak skip aja, kita coba lanjut ya. Jadi anggap saja kamu udah jawab A atau B atau C ya untuk soal 1, 2. Nah, karena ini latihan, jadi Bapak tampilkan transkripnya ya, pembahasan soal. Nah, soal nomor 1 bunyinya gini, what are the arrangements for tomorrow? Pilihannya A, B, C. Ya. Begitu juga yang 2, kalau dibaca transkripnya adalah who is taking the minutes. Ya. Oke, pilihan A, B, C. Dan terakhir, why did he say he was late? Pilihannya A, B, C. Ya. Mari kita bahas. Mungkin kalau audio tadi nggak diputar, atau diputar tapi nggak terdengar, ini baik, kamu boleh lihat transkripnya. Kira-kira yang mana jawabannya ya. Gitu. Nah, sekarang Bapak tampilkan analisisnya ya, analisisnya. Oh ya. Mari kita lihat. Pada soal nomor 1, kata kunci adalah what. Ini dia what dan arrangement ya. Yang berarti arrangement itu rencana. Jadi rencana apa? Apa rencananya gitu ya. Selanjutnya potensi jebakan. Nah, kamu langsung aja boleh kepada jebakannya apa. Potensi jebakannya muncul pada pilihan A. Di sini ada kata A. Ternyata bunyi kalimat ambil. There's a range of goods. There's a range of goods. Nah, itu kan kedengarannya mirip dengan arrangements. There is a range of goods. Sama dengan arrangement. Jadi ini jangan dipilih karena jebakan. Berikutnya potensi kedua ada pada kata pilihan B. Di sini ada kata tomorrow. Ya, pas sama persis dengan soal. Soal kan bunyinya what are the arrangements for tomorrow? Tomorrow. Kemudian di sini ada kata yes, it's tomorrow. Nah, sama. Nah, berarti ini jelas-jelas jebakan. Sehingga sampai di sini kamu udah bisa tetapkan bahwa jawabannya C. Ya. Dan itu nyambung. Ya. Sekarang nomor 2, who is taking the minutes? Oke, saya kira-kira tebakan kamu apa kata kuncinya? Oh, di sini bicara tentang who, kemudian taking. Ya, who sama taking. Mari kita bahas. Apakah A, apakah B, apakah C? Mari kita lihat ya. Oke. Ternyata jawabannya adalah ya, nomor 2, kata kunci adalah who dan taking ya, yang bermakna siapa yang mencatat. Taking di sini artinya mencatat.
Selanjutnya potensi jebakan muncul pada pilihan B. Nah, pilihan B bunyinya apa? Takes, it takes, it takes. Nah, itu kan mirip-mirip dengan take, ya, taking, taking. Ya. Oke. Dan pilihan C karena mendengarkan kata talking. Talking itu mirip dengan taking, talking, taking. Nah, itu kan mirip, ya. Nah, jadi kesimpulannya sampai di sini jawabannya A. Berikutnya, pada soal nomor 3, why did he say he was late? Apa kata kuncinya? Oh, di sini ada kata why, terus late. Jadi terjemahan bebasnya, kenapa terlambat? Kenapa terlambat? Gitu kan? Nah, pilihannya A, B, C pasti bicara soal reason atau alasan, ya. Mari kita lihat. Nomor 3, kata kunci adalah why dan late yang bermakna kenapa telat. Selanjutnya potensi jebakan muncul pada pilihan A. Ya, pada soal pilihan A. Kenapa? Karena terdapat kata light. Nah, ini light. Light itu mirip-mirip dengan kata late. Why did he say he was late? Terus ada kata light. Nah, itu kan jebakan. Kemudian pilihan C karena mendengarkan kata time. Time itu nyambung. Di sini kan kalau misalnya kamu late, ini berarti terlambat. Oh, berarti kan nyambung dengan time gitu kan? Nyambung dengan time. Nah, padahal ternyata enggak nyambung. Jadi jawabannya adalah B. Baik, itu yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal listening sesungguhnya yang udah Bapak siapkan, ya, di akun ini atau di Google Classroom, ya. Bapak pikir cukup. Ini dia kuis yang nanti kan kamu mainkan nanti, ya. Jadi ada kuisnya ini. Jadi kuisnya terdiri dari soal 4, 5, 6 terus sama 1 sampai 12, ya. 4, 5, 6 itu sambungan yang tadi, ya, sambungan yang tadi, ya. Baik, thank you. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Oh ya, sebagai tugas selain, jadi ada kuis yang kamu kerjakan nanti. Maksudnya sesudah ini kamu kerjakan. Dan waktunya terbatas. Kemudian kamu juga Bapak tugaskan untuk bertanya tentang materi yang Bapak jelaskan, yang kamu nggak paham, langsung ditulis di videonya, di video komen, ya, di video komen. Insya Allah Bapak jawab. Ya, Bapak pikir itu, ya. Dengan demikian Bapak bisa akhiri. Insya Allah kita ketemu di Zoom yang beneran minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.